Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam damai sejahtera, Om Satu Namo Buddhaya, salam kebijakan rahayu dan salam bahagia untuk kita semuanya ya. Oke, pada hari ini kita menyampaikan tentang transformasi pendidikan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu saya. Kalau kata-kata itu kalau nggak kenal maka tak sayang gitu. Oke, nama saya Edi Suseno, biasa dipanggil Edi. Ya. Oke. Nah, tenangkan hati dulu Bapak Ibu semuanya, kita fokus belajar bersama. Tapi kalau sama saya sih, kita bukan sebagai fasilitas sama ini ya, saya anggap kita teman berpikir sama-sama nanti saling mengisi, saling berdiskusi semuanya. Oke, nah sebelumnya kita sepakat dulu ya, kita buatkan kesepakatan pembelajaran yang ada di kelas ini. Nanti mohon Bapak Ibu nanti bisa resen ya kalau ada apa yang mau ditanya atau gimana nanti, atau saya memberikan umpan balik pertanyaan dari pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Ini kesepakatan kita, sepakat ya Bapak Ibu ya, membuka diri, kemudian kamera kita hidup semuanya Bapak Ibu ya, karena ini direkam juga untuk laporan saya nantinya. Semua peserta membuka, tekan raise hand kalau mau ditanya atau yang mau disampaikan, masukan dan yang lainnya. Kalau seandainya nanti memang waktunya nggak cukup atau gimana, boleh di-chat di box. Nah, nanti kita bisa rangkum bersama di sana. Kemudian kalau kita konsisten ya Bu ya, konsisten terhadap waktu, nanti bisa nanti Pak Edi Silo nanti memberikan waktu, takutnya nanti jadwal kita berlebihan kan gak enak tuh, sayang kan waktu istirahat kita pakai. Oke. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang Bagja itu ya, tentang Bagja dan kurikulum Merdeka. Saya sebelumnya di antara Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, ada yang udah mengetahui apa tuh gambaran-gambaran tentang kurikulum Merdeka? Coba saya mau minta atau saya mengundang nih dari beberapa ini yang bisa memberikan pencerahan tentang kurikulum Merdeka terlebih dahulu. Ya, silakan. Siapa yang duluan nih? Siapa yang duluan? Tapi bukan kompetensi ya. Ya, oke, Pak Saiful Anwar. Silakan Pak Saiful. Iya, terima kasih Pak. Saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang kurikulum Merdeka ya Pak ya. Yes. Kurikulum Merdeka ini yang saya ketahui itu yaitu merupakan sebuah program pemerintah ini Pak. Program pemerintah yang dicanangkan oleh Pak Nadiem ini Pak. Pak Nadiem Makarim ini. Jadi berdasarkan kebijakan dari pemulihan pembelajaran. Yes. Itu yang saya pahami. Jadi pemulihan pembelajaran yang mana itu tadi kurikulum Merdeka itu harus diimplementasikan ke setiap pendidikan, yang mana di dalamnya itu harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Nah, kondisi khusus itu maksudnya salah satunya ya di masa pandemi, yang merupakan salah satu kondisi khusus yang menyebabkan ketertinggalan pembelajaran. Nah, mungkin itu dulu Pak yang bisa saya sampaikan pengetahuan saya. Benar sekali. Oh, ada satu lagi Bu Martuti ya. Oke, silakan Bu Martuti. Ya, gini Pak, kalau menurut saya karena kurikulum ini sangat diperlukan, itu berkaitan dengan krisis pendidikan yang cukup lama akibat dampak pandemi yang kemarin merebak itu. Jadi akhirnya Pak Menteri Pendidikannya membuat kurikulum Merdeka ini supaya pendidikan tidak mengalami krisis berkepanjangan seperti itu. Jadi, iya, benar sekali. Terlihat kesenjangan pendidikan yang curam di antar wilayah dan kelompok sosial di Indonesia. Ya. Itulah muncul kurikulum Merdeka. Oke, ya benar sekali ya Bapak Ibu ya, itu tadi dari Pak Saiful dan Bu Martuti. Pada dasarnya kita dibuat kurikulum Merdeka itu karena salah satunya itu ya, tapi kita lihat dulu apa selanjutnya ini ya, nanti ada penjelasan. Oke, sebentar. Oke, ini Merdeka. Ternyata Merdeka itu singkatan Bapak Ibu. Ya, pada dasarnya sih salah satu alasannya itu tadi kan karena COVID dan yang lainnya, tetapi itu juga ada mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi, eksplorasi pemahaman, koneksi dan antar materi. Oke, nah sekarang kita pembelajaran ini adalah bagaimana caranya itu mentransformasikan pendidikan itu dari kurikulum yang lama ke yang baru dengan metode pembelajaran yang baru ini. Kita di sini cara melakukan transformasi pendidikan ini.
transformasi pendidikan. Sebelumnya, apakah sudah mengetahui transformasi pendidikan? Teman, coba saya lihat ini Pak Henry nih yang belum muncul nih. Pak Henry, bisa memberikan pencerahan Pak Henry mengenai transformasi pendidikan Pak Henry? Ya, terima kasih Pak Edi. Nah, yang disampaikan oleh rekan tadi, Pak Edi tadi, bahkan kita sering mendengar mungkin di tetangga kita, di berita, seorang Dirjen GTK Pak Iwan Sahril itu mengatakan bahwa lahirnya pendidikan merdeka ini terlebih dahulu melihat filosofi KHD. Ada dua perubahan yang ingin ditransformasi di dalam kurikulum ini setelah melihat pemikiran KHD itu melahirkan dua gagasan inti. Yang pertama, gagasannya tentunya pendidikan ini adalah tempat persemaian bibit-bibit, itu poinnya. Yang kedua, itu adanya intinya perubahan. Kalau dianalogikan, perubahan itu seperti tata surya yang seperti kita tonton di beliau. Kemudian, bagaimana kita melakukan perubahan ini? Tentu dibuat kerangka. Kerangka itulah yang dinamakan trikon. Itu ada azas kontinu, kemudian ada konvergensi, kemudian ada konsentris. Nah, jadi terakhirnya. Jadi harapannya apa nanti di kemudian hari pembelajaran itu bernilai budi dan pekerti. Nah, itu terdiri dari cipta, rasa, dan kemudian pekerti itu adalah raga. Nah, jadi melahirkan insan-insan bernilai Pancasila yang bahasa di kurikulum diterjemahkan pelajar Pancasila. Inilah pemahaman saya. Bagaimana kita melakukan tentu dengan prinsip-prinsip dasar tersebut. Oke, terima kasih Pak Henry. Kalau menurut Pak Suhari, gimana Pak Suhari? Apa tadi Pak? Tadi saya ada nelpon anak. Oh, ada nelpon tadi. Ini saya ulangi. Ini yang kurang gagal fokus tadi. Sepengetahuan Bapak tentang transformasi pendidikan, Pak. Oh iya. Pengetahuan saya, transformasi itu kan perubahan ya dalam praktek-praktek pendidikan. Tentunya yang tadinya kita mendidik selama ini pada anak itu menuntut ya, yang pernah saya alami menuntut, kemudian berubah sekarang ini menjadi menuntun sesuai kodrat anak itu sendiri ya. Yang lebih jelasnya tadi kan oleh Pak Henry udah panjang lebar seperti itu ya. Pada intinya transformasi perubahan praktek-praktek pendidikan ya, dari menuntut menjadi menuntun, itu saja Pak, simpel baiklah. Oke, benar sekali. Itu ya tadi ya dari baik Pak Anwar, Pak Tuti, Pak Henry, kan ternyata transformasi adalah sama sebenarnya dari kata menuntut menjadi menuntun, yaitu pergerakan perubahan pembelajaran menjadi lebih baik lagi dalam kampas Bagja ini misalnya kan. Kita harus mempunyai pertanyaan utama terlebih dahulu sih untuk ya gimana Pak? Ya, mengingat waktu, saya juga ingin sedikit bertanya. Kurikulum Merdeka di situ transformasi pendidikan adalah di mana di dalamnya muatan profil pelajar Pancasila, Pak. Itu karena mengingat waktu hanya itu aja, Pak. Saya sampaikan. Oke, benar. Ya, benar sekali. Jadi saya simpulkan itu adalah kurikulum Merdeka ini menggerakkan kita untuk menjadi lebih baik, berpusat kepada peserta didik belajarnya dan menciptakan pembelajaran yang aktif. Mungkin itu saja untuk hari ini, kita lanjutkan besok lagi ya. Selamat belajar semuanya. Sama-sama kita ini menjadi lebih baik untuk kedepannya. Oke, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.